Shalom, kita jumpa kembali dalam program Returning to the Example of the Early Church Jilid 2 dengan tema Berita Injil yang Menghasilkan Pertobatan. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 42 yang berbunyi sebagai berikut. Maka segala orang yang menerima perkataannya itu pun dibaptiskanlah, maka pada hari itu juga bertambah-tambah jumlah bilangan mereka itu kira-kira 3.000 orang. Maka mereka itu pun bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, di dalam persekutuan, dan di dalam hal memecah-mecahkan roti dan doa. Ayat ini menggambarkan bagaimana pesan yang disampaikan oleh Rasul Petrus telah mengubah hati orang banyak dan mendorong mereka untuk memberi diri dibaptis. Ini mencerminkan kekuatan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup manusia, yang menggerakkan mereka untuk menerima ajaran Kristus dan mengambil langkah nyata dalam iman melalui baptisan. Baptisan ini merupakan pernyataan yang kuat dari komitmen kepada Tuhan. Ini merupakan langkah awal yang menunjukkan kesediaan untuk hidup sesuai dengan ajarannya dan menjadi bagian dari komunitas iman. Praktek ini mengingatkan kita akan pentingnya membagikan Injil dan saling mendukung dalam perjalanan iman sebagaimana yang diteladankan oleh jemaat mula-mula. Dalam ayat ini juga kita melihat betapa kuatnya pengaruh perkataan Rasul Petrus yang membuat ribuan orang berbalik dari cara hidup yang lama dan memberi diri dibaptis. Hal ini menunjukkan pentingnya menerima dan mengamalkan ajaran Tuhan dalam hidup kita. Dari banyak orang yang memberi diri dibaptis, tindakan mereka ini menandakan komitmen untuk mengikuti Kristus dan menjadi bagian dari tubuhnya. Baptisan bukannya sekedar ritual, akan tetapi merupakan tanda pertobatan dan pengakuan iman yang mendalam kepada Yesus. Dalam komunitas Kristen, kita juga diajarkan untuk saling mendukung dan saling memperkuat satu sama lain dalam iman, seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25 yang berbunyi sebagai berikut. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita didorong untuk saling memperhatikan dan juga dorong untuk melakukan perbuatan baik. Selain itu, baptisan juga merupakan langkah awal dalam perjalanan iman, di mana kita mendapatkan pelimpahan kasih karunia Tuhan untuk hidup baru di dalam Dia. Kiranya Tuhan berkati perjalanan iman Anda dan selalu memberikan kekuatan serta bimbingannya dalam setiap langkah yang Anda ambil. Semoga Tuhan yang penuh kasih membimbing Anda dalam perjalanan iman ini, dan semoga Anda akan selalu setia kepadanya. Semoga juga Tuhan mengajar Anda untuk dapat membagikan kasih-Nya kepada sesama dan memberdayakan mereka untuk mengikuti jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus itulah doa dan permohonan saya untuk Anda. Amin. Saya tutup dengan 3 closing statement. Closing statement yang pertama, apakah arti dan makna baptisan dalam hidup iman Anda dan bagaimana Anda dapat memperdalam pemahaman tentang komitmen tersebut? Closing statement yang kedua, bagaimanakah pengaruh komunitas iman dalam mendukung pertumbuhan rohani setelah Anda menerima sakramen baptisan? Closing statement yang terakhir, tantangan apa sajakah yang mungkin harus Anda hadapi setelah mengambil langkah baptisan dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Tuhan Yesus memberkati.